huruf namanya huruf pembuka surat atau huruf muqatta'ah ya. Jadi huruf muqatta'ah itu ada dua. Dibagi menjadi dua macam ya. Yang pertama yang dia dibaca dua harokat. Dibaca dua harokat. Kemudian yang dibaca 6 harokat. Nah, yang 2 harokat ini ha, ya, to, ha, ro. Kemudian yang 6 harokat ain, sin, lam, kaf, itu yang lupa ya depannya. Nah, kosok nun, qaf, shad. Nah, jadi pada saat kita menemukan di awal surat ya, di awal kan beberapa surat itu dia diawali dengan huruf muqatta'ah ini. Nah, kita membacanya dengan nama dari huruf-huruf ini. Jadi kalau ha itu berarti dia 2 harokat, ha gitu ya. Harus ada alif nih di sini. Ha, kemudian ya juga sama gitu ya. Kemudian to juga sama ya, to ini ha, ini ro. Nah, ini ain. Ain itu terdiri dari ain, ya, nun. Sin, ya, kemudian lam. Jadi biar lam, kemudian kaf, ya, kaf, mim, kemudian nun, qaf, kemudian shad. Nah, jadi harus dijabarkan. Maka pada saat kita membaca, kan kalau yang 2 harokat nggak masalah ya, yang toha gitu ya, atau yasin gitu ya. Nah, kita yang dibaca 6 harokat ini, dia ada dibagi 2. Ada yang dia diidghamkan ya, diidghamkan. Kemudian ada yang tidak diidghamkan. Nah, makna idgham ini maknanya lebur atau memasukkan. Nah, contoh misalnya alif lam mim. Nah, alif lam mim ini berarti alif ya, tetap dibaca alif kalau alif. Kemudian lam itu berarti dia ini, kemudian mim. Nah, di sini ada pertemuan antara mim dengan mim. Jadi lam mim sukun ketemu dengan mim, maka terjadi idgham atau disebut dengan idgham mimi. Maka di sini terjadi idgham. Nah, jadi kalau yang diidghamkan ini nama hukumnya ya, hukum tajwidnya itu mad lazim mustaqbal kalimi atau kilmi mustaqbal ya, boleh dibolak-balik gitu ya. Kilmi harfi, mad lazim mustaqbal harfi atau harfi mustaqbal. Nah, jadi pada saat kita membaca alif lam mim, ini dia yang 6 harokat. Maka kita memanjangkan lam dulu 6 harokat ya. Jadi lam di sini
6 harokat. Kemudian mim bertemu dengan mim. Di sini terjadi idgham, gunnah. Kita gunnahkan 3 harokat. Kemudian mim di sini 6 harokat. Jadi alif lam mim. Nah, karena di sini setelah lam panjang, nah karena ini terjadi idghamnya idgham secara sempurna, dia lebur atau kamil, maka di sini kita harus menekan pada saat mau mengucapkan mimnya. Lam mim gitu ya. Jadi agak naik sedikit, atau disebut dengan istilah tajwidnya itu adalah naber gitu ya. Jadi di sini terjadi idgham. Maka ini hukumnya lam mad lazim mustaqbal harfi atau harfi mustaqbal. Nah, kemudian mimnya setelah mim tidak terjadi apa-apa, maka dia hukumnya menjadi mad lazim mustaqbal mukhaffaf harfi. Mukhaffaf harfi atau harfi mukhaffaf. Ya. Jadi ada beberapa huruf yang menyebutkan hurufnya dulu gitu ya. Mukhaffaf. Nah, jadi mimnya ini mukhaffaf harfi, lamnya mustaqbal harfi. Nah, misalnya to sin mim. To sin mim. Nah, di sini to 2 harokat kan, kemudian sinnya 6, mimnya 6. Jadi di sini berarti to, kemudian sin, kemudian mim. Nah, sin kita panjangkan. Sin di sini 2, di sini 6. Kemudian ada pertemuan nun dengan mim. Maka ketika nun sukun bertemu dengan mim, ini pun terjadi idgham bil gunnah. Jadi nun ini akan lebur ke dalam huruf mim. Jadi nunnya tidak dibaca, langsung mimnya bertasydid. Jadi qasim mim. Jadi di sini ada gunnah 3 harokat, kemudian mimnya di sini 6. Seperti itu ya. Jadi dilihat pertemuannya lebur atau enggak. Karena ada yang dia gunnah tapi bukan idgham. Contoh misalnya kaf ha ya ain Sod. Nah, kaf 6 sini. Kemudian ain juga 6, sod juga 6. Jadi kaf di sini dia 6 harokat. Kemudian ha-nya 2. Kemudian ya-nya 2. Kemudian ain. Ainnya 6. Ain. Nah, kemudian ketemu lagi dengan huruf shad. Nah, di sini ada pertemuan nun sukun ketemu dengan shad. Dia hukumnya dia dibaca samar atau ikhfa gitu ya. Maka di sini terjadi gunnah 3 ketukan ya, 3 gunnahnya. Jadi di sini ain shad. Nah, shad di sininya 6 dulu. 6 baru kemudian qalqalahnya ditunaikan. Shad. Jangan sod, nggak perlu berlebihan ya. Jadi dalam tilawah itu ya gitu, kita tidak yang berlebih-lebihan dalam pengucapan gitu ya. Yang penting tepat makhrajnya sudah gitu ya.
Nah itu. Jadi di sini 6 harokat, kemudian jangan lupa dikol-kolahkan. Jadi bukan so udah gitu ya, tapi harus aja muncul kan soden gitu ya. Nah di sini dia bukan idgham. Jadi nanti ini hukumnya kaf dia ini lazim mukhaffaf harfi. Kemudian ha hukumnya ini namanya mad harfi, mad tabi'i harfi. Tabi'i harfi. Jadi ha dan ya tabi'i harfi, kemudian ain ini lazim mukhaffaf harfi. Shad lazim mukhaffaf harfi gitu ya. Jadi di sini tidak ada mufakol harfi karena dia bukan idgham. Di sini ain ketemu dengan shadnya ini gitu ya. Nah ini jadi kuncinya kita harus tahu gitu ya, ketika dijabarkan dia terjadi idgham atau tidak gitu ya. Jadi ain akhirannya nun, dia ketemunya shad, berarti dia ikhfa. Nah kalau ini mim ketemu mim ketemu jadi idgham mimi, berarti idgham. Ini pun sama, sin ketika dijabarkan nun kan akhirannya ketemu dengan mim, di sini terjadi idgham bil gunnah, berarti dia idgham, maka masuk yang di sini. Tapi di sini mimnya udah beda hukum lagi, mimnya jadi mad lazim mukhaffaf harfi seperti itu ya. Jadi tidak bingung gitu ya ketika kita membaca huruf